Aku dan matahari tidak pernah bertengkar tentang siapa di antara kami yang telah menciptakan bayang-bayang. Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini sudah bergabung dengan saya teman kongko BB69 yakni Mas Rido. Apa kabar nih, Mas? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Sehat dong. Oke, nah pada hari ini kita akan membicarakan sebuah film Indonesia yang baru saja menerima platform prize di Toronto International Film Festival 2021. Film ini disutradarai oleh Carmela Andini dan dibintangi oleh Arawinda Kirana, Kevin Ardilova, Asmara Abigail, dan Marisa Anita. Untuk naskahnya sendiri ditulis oleh Carmela Andini dan Prima Rusdi. Judulnya adalah Yuni, seperti poster yang di belakang Mas Rido. Gimana nih, Mas? Tuh, Arawika tuh. Ketutupan. Ketutupan, gak apa-apa. Gak apa-apa. Supaya fokusnya ke Mas Rido aja nih kita nih kali ini. Iya. Gimana nih, Mas? Pas abis nonton ini, dari segi ceritanya menurut Mas gimana? Selesai nonton tuh kayak berasa hampa banget gitu. Rasa hampa. Kayak setelah nonton tuh langsung berasa overthinking banget ya. Karena kita di sini kan diliatin kayak jadi perempuan di lingkungan konservatif tuh nggak gampang. Sementara kita ini kan laki-laki nih. Kalau laki-laki ya yang diperlihatkan kita tinggal ngelamar, kalau ngelamar status kita naik, apa segalanya. Ini kayak sepanjang nontonnya langsung kayak dapat renungan nih kayak iya ya. Jadi laki-laki itu dibandingkan jadi perempuan masih lebih susahan jadi perempuan, apalagi di Indonesia yang masih percaya sama soal pamali-pamalian gitu. Pamalian, jangan duduk di depan pintu ya. Iya, yang duduk di depan, yang lamaran kalau ditolak 3 kali nggak baik, yang hal-hal kayak gitu tuh masih di Indonesia tuh masih banyak yang percaya. Kita pun yang kayak manusia modern tuh sebenarnya kayak nggak mau percaya tapi takut juga kalau beneran. Dan ini yang kejadian sama Yuni gitu loh. Dan apa ya? Yuni ini tuh bener-bener jadi film yang mengejutkan banget buat saya karena film itu masih nunjukin karena ceritanya kan di era sekarang ya. Filmnya. Betul. Dan di sini kita diperlihatkan kalau pernikahan dini itu yang untuk apa sih yang perempuannya masih umur belasan tahun, terus laki-lakinya umurnya mungkin 20, 30, itu tuh masih ada. Padahal dulu kalau kata orang tua itu kayak oke, kalau zaman dulu tuh memang ada orang tua yang nikahin anaknya yang umur 14, 15, zaman dulu kan oke, masih ada. Tapi ternyata di film itu malah masih dikejutkan gitu loh, kayak pernikahan dini itu sampai sekarang tuh masih ada dan malah masih diwajarkan sama orang sekitar, kayak misalnya diperkuat dengan adegan ketika Yuni dilamar sama Iman dan ditolak, terus itu diperkuat kalau hal ini tuh masih diwajarkan waktu ketika si Yuni lagi di toilet gitu kan, kata teman-temannya katanya kalau aku yang dilamar tuh aku langsung seneng banget. Dari situ saya langsung kaget gitu kayak oh jadi zaman sekarang itu pernikahan dini anak umur 16 tahun, 17 tahun sama yang umur 30 tahunan gitu masih ada gitu ya. Jadi kayak benar-benar film ini tuh ngasih sesuatu yang mengejutkan aja gitu untuk saya yang tahunya sekarang kan ya karena pemerintah kan udah ngebatasin kan pernikahan. Sekarang bolehnya tuh ada batas umurnya yang wajar yang diperbolehkan kan. Itu sih benar-benar mengejutkan sekali sih film Yuni ini jujurnya. Betul. Soalnya dalam arti waktu itu sempat juga saya ngobrol sama Pak, ini kejadian bener nih dalam arti ada orang bilang, aduh iya kalau menikah di umur 24, 25 itu makanya berasa tua ya loh. Dalam arti, itu bener juga sih. Padahal itu kayak umur normal. Umur normal banget sebenarnya. Terus kenapa kayak masih diwajarkan banget gitu loh, anak SMA tuh udah nikah kayak bahkan itu sih mengejutkan banget sih. Betul, kalau ini kan kebetulan nih kita nih yang bicara kan dua laki nih ya, tapi kita malah introspeksi nih, oh ternyata ini memang nggak bisa, istilahnya nggak bisa dipungkiri bahwa ini kan setnya kan di dunia modern nih, bukan istilahnya bukan dunia istilahnya Siti Nurbaya, istilahnya yang zaman-zaman kayak gitu tuh, tapi ini dunia modern. Dan ternyata ini masih terjadi di beberapa daerah nih yang tadi saya bilang itu ya
ya atau Mas Rido bilang itu abis SMA lulus ya udah menikah, ngapain nggak usah sekolah lah, masih masih Oh, masih ada iya. pemikiran-pemikiran gitu. Kadang-kadang itu jadi akhirnya dibatasin nih, sedangkan si Yuni ini kan bermimpi untuk istilahnya melanjutkan studinya nih, dari kalau kalau kita lihat dari dari pembicaraan atau dari adegannya ini nih, seperti itu. Dan di sini juga dikupas temannya itu yang dimainkan oleh si Abigail ya, Abigail Asmara Abigail itu, si Suci itu kan Asmara. dia kan punya riwayat itu menikah muda ya pas SMP kalau nggak salah ya. Pas SMP benar. Dan istilahnya yang nyeseknya itu adalah keguguran demi kegugurannya dia alami itu karena rahimnya itu memang belum matang, karena itu memang resiko dalam dalam anak muda, usia dini dalam arti. Tapi istilahnya akhirnya itu mendapat perlakuan yang tidak semena-mena dari suaminya, malah istilahnya dianggap oh wanita nih bohong nih istilahnya. Dia Nah, langsung supaya kabur. nah ini sih cukup miris sih ya dalam arti ya. Miris sekali. Kayak iya kayak nonton ini tuh udah langsung kayak aduh, kok kita kayak sebagai laki-laki brengsek banget ya, berasanya gitu. Iya, dalam arti gini, ada istilahnya ada yang bahkan adegan di mana itu soal keperawanan, baik itu tes keperawanan di beberapa istilahnya beberapa instansi dalam arti, tapi itu kita nggak ngomongin karena itu istilahnya kita nggak mau nyangkut pautin itu. Tapi ini ya tadi itu, misalkan kalau menikah, misalnya kalau misalnya memang masih perawan, nanti istilahnya itunya hartanya itu saya tambahin lagi deh saya. Harta nikahnya itu saya tambahin lagi nih. Jadi istilahnya itu kan loh, kalau dibalik gimana ya? Misalnya kalau ada gak ya? Misalnya kalau masih berjaka tadi saya tambahin. Itu. Nah, nggak pernah ada gitu kayak kalau masih berjaga ini kita tambahin 25 kayak belum pernah ada saya mendengar ada orang ngomong kayak gitu loh. Kalau perempuan tuh ada kayak miris banget. Bahkan langsung kayak masuk instansi tes perjaka loh. Iya. Tes perjaka. Untuk bisa jadi tentara, polisi kamu harus tes keperjakaan dulu. Nggak ada kan. Memang apa ya? Nonton Yuni ini tuh berasa kita tuh sebagai laki-laki sebagai main villain-nya di sini loh. Ya, soalnya seperti inilah. Kalau di dalam istilahnya kita bilang masyarakat umum misalkan nih, di antara cowok-cowok, misalnya cowok-cowok gitu, istilahnya dengar, gue ini udah istilah nidurin berapa wanita. Jago lo, hebat lo, keren lo, istilahnya. Dipuji. Tapi misalkan kalau dia gosipin, lu tau gak si itu tuh tuh cewek tuh udah tidur sama sekian cowok lo, kita langsung bilang dasar nih murahan banget nih ya. Murahan banget. Iya bener, kayak bener-bener nggak adil aja gitu loh, kayak untuk perempuan yang diperlakukan seperti itu sekarang. Parah. Di sini parah banget. Tapi sih kalau di film ini sih, kalau menurut saya ini kan satu film coming of age ya, dan istilahnya ini sebuah film nih yang menurut saya ini nggak ada aktor antagonis, dalam arti nggak ada musuh, nggak ada istilahnya nggak ada villain ya. Istilahnya ini bagus nih dari film ini adalah menggambarkan ya keseharian nih, dalam arti memang ini yang terjadi di dalam kehidupan nih. Paling-paling ya antagonisnya ya nasib atau keadaan-keadaan yang memaksa dia, istilah situasi yang mengkondisikan si tokoh utama ini ya hidup di dalam itu. Kan ini kan kita lihat nih di sini nih tadi itu pernikahan muda, perjodohan, terus abis itu kesannya itu suara wanita kurang dihargai, tadi itu nampak dianggap bohong. Terus habis itu ada pemukulan KDRT, terus ada juga yang menyinggung sedikit tentang LGBT, terus habis itu kesempatan untuk berkembang studi dari wanita itu ternyata itu sampai sekarang ini mungkin nih di beberapa tempat itu ujung-ujungnya berpikir ngapain sekolah tinggi-tinggi, nanti juga ujung-ujungnya di dapur. Jadi dapur. Nah itu malah langsung berasa banget kayak anjir. Pendidikan untuk wanita tuh langsung kayak gila ini. Camilla Andi ini tuh satu-satunya sutradara perempuan yang kalau saya tonton filmnya tuh dari The Mirror Never Lies, Kala-Nikah, Sendiri Dia Sendiri, dia tuh selalu ngomongin satu hal yang sama, yaitu dia tuh selalu ngomongin gimana proses wanita tuh jadi wanita independen di tengah masyarakat yang kita tahu kayak gimana suka bermain stigma,
lingkungannya konservatif banget, dan dia tuh kayak untuk ngeliatin gitu gimana caranya sebagai wanita yang mencoba jadi wanita independen itu mengekspresikan dirinya. Dan yang emang ditunjukkan sama Camilla Dini itu ini gimana cara dia kayak nunjukin Yuni remaja yang kita bisa lihat sekarang, dari perawakannya juga benar-benar perawakan remaja-remaja SMA zaman sekarang tuh gimana cara kayak pergolakan psikologisnya terhadap kayak urusan seksual, kayak dia penasaran kayak orgasme tuh kayak gimana sih, hal yang kayak gitu tuh kayak dia tuh bener-bener apa ya, Arawinda Kirana ini aktris yang baru banget, tapi sekali main tuh selalu bagus gitu loh. Betul. Dia tuh bisa bikin karakter Yuni lebih hidup. Dia tuh jadi orang yang penasaran, tapi nggak polos penasaran dan nggak lebay penasarannya itu. Jadi kayak kita cuma ngeliatin dari ekspresi, kita tahu kalau dia tuh penasaran dengan rasa orgasme itu gimana, kayak padahal cuma kelihatan ekspresi aja tuh udah bagus banget. Dan udah nggak ngerti sih, udah nggak paham sih. Kayak tahun ini tuh FFI Arawinda Kirana menang sih. Yakin ya. Yakin. Udah 100% lawannya nggak ada sih. Belum ada lawan sih ya. Sejauh ini Arawinda udah paling oke banget sih. Nah, nanti kita lihat aja. Tapi bener sih, dalam arti emang beliau ini main di Quarantine Tales juga. Walaupun sebentar bagus ekspresi segala macam, misalnya membawakannya itu kita bisa merasakan apa yang dirasakan, misalnya bisa dibilang itu natural ya. Di sini pun sebagai istilahnya kita ngomong sebagai ABG, ngomongnya ABG kali ya, atau istilahnya remaja ya, sebagai remaja ini juga dia ini bagus dalam arti remaja yang dalam pergolakan nih, karena ini cukup unik sih dalam arti di satu sisi ini dia ini seorang yang banyak pertanyaan-pertanyaan, banyak pergolakan karena dikungkung, dalam arti terus habis itu punya kebiasaan klepto di satu. Jadi bukannya klepto ungu itu kita nggak tahu untuk klepto ungu kali. Nah itu nanti ini orang memang bukan orang yang baik atau orang yang suci benar-benar suci atau baik benar-benar baik nih, dia ada sisi-sisi yang memang kurang apa gimana, tapi ya itulah yang bagus nih, dalam arti ya sangat-sangat membumi, dan kita mungkin bisa melihat menemui di dalam kehidupan kita sehari-hari atau teman-teman kita atau bahkan kita sendiri nih, kayak mencari tahu dalam arti ngobrolan di padang rumput tuh ya sama teman-teman itu ya. Itu kan ya ternyata itu cewek pun ngomong seperti cowok-cowok ngomong istilahnya kan. Ngomong betul karena kan ini kira kayak cuma cowok-cowok aja ngomong, ternyata cewek-cewek juga sama aja sebenarnya. Dan mereka ngomonginnya juga bisa bilang lumayan frontal sih ya, bahasanya secara bahasa tuh. Dan ya kita jadi kata, oh jadi kalau perempuan tuh ngomonginnya itu bukan kayak sekedar dalam pikirannya kayak cuma ngegosipin cewek lain, tapi ya itu sih wajar ya. Cara ngomongnya juga kayak natural banget deh, kayak ya udah kayak ngobrol nggak ada skrip, udah ngomong aja, terserah kalian bebas mau ngomongin apa, intinya ini. Itu sih yang kayak pertemanan mereka tuh benar-benar chemistry-nya tuh saking udah dapetnya tuh nggak apa ya, kita nggak tahu kalau beneran ada di skripnya dia mereka pas ngobrol tuh apa enggak tuh, nggak ada tuh, benar-benar natural aja gitu. Sama padahal kalau kita lihat tuh ada Boas sama Neneng Risma yang kita tahu komika. Kalau komika kan ya masih agak diremehin gitu lah karena bukan basicnya acting, tapi ternyata tuh Neneng tuh salah satunya bagus banget di sini tuh main. Dia bisa kayak sambil nangis yang waktu di kamar. Sebelum pernikahan di kamar dia nangis sambil ngomong tuh kayak, wow, Neneng yang selama ini kita tahu di Imperfect yang apa ya, bisa bilang karakternya yang rada-rada polos-polos gimana gitu, yang ternyata yang bisa gitu, pendewasaan acting ya. Betul banget pendewasaan karakternya bagus banget. Dan kayaknya emang kita nggak bisa terus-terusan ngeremehin aktor yang sebelumnya itu komika gitu. Dan ini udah nunjukin, Neneng ini udah nunjukin banget sih emang. Luar biasa banget. Konon komika itu adalah orang yang serius sebenarnya. Ibarat kan betul. Kayak si Robin Williams segala macam, ataupun si Ernest, ataupun ya yang lain-lain, kita Ari Kriting dan lain-lain itu yang kita tahu itu ya mereka itu jangan dipikir itu sehari-hari itu ya tanda kutip itu mau lucu terus ya, enggak, mereka justru komika itu justru memikirkan apa yang mereka harus bawakan di panggung seperti itu. Nah itu cukup memang cukup mengejutkan sih, dan kasusnya pun dalam arti kasus dalam cerita ini yang dinikahkan secara paksa itu dalam itu
nyesek juga ya dalam arti ya Banget. mungkin aja dijebak ya dalam arti wah gue pengen Dijebak. kawinin misalnya Mas Kayak Rido nih fitnah-fitnah masyarakat ya tahu lah ya kita. Fitnah-fitnah masyarakat kayak pas denger dia ngomong itu kayak aduh berasa banget akhirnya kayak fitnah masyarakat tuh kejam banget. Apalagi kalau misalnya satu suara tuh masyarakat ngefitnahnya tuh kayak padahal salah apa yang diomongin ya kita nggak tahu ya sama sekali kan nggak ada dijelasin ya sama sekali tuh kayak wah udah berasa banget nih nangisnya itu udah dapet kayak wah udah benar-benar bingung ngomong apa tuh ngeliat neneng udah nangis pas habis itu dia nikah habis itu adegan selanjutnya nikah kayak anjir beneran nikah bener masyarakatnya jahat banget dan itu diliatin lagi dari si Yuni itu waktu lagi silat ngeliat dia tuh pas dia lagi berpindah mukanya tuh lihat lagi tuh geram banget kayak kita tuh langsung bisa ngerasain banget cuman mainin ekspresi dan itu Arawinda tuh emang bener-bener oke banget. Tadinya gue pikir itu dia pengen ke depan pengen gibeng tuh cowok. Mama mikir nih kurang ajar nih. Jangan-jangan nih lagi kesel gitu akhirnya nggak bisa kontrol diri temennya nangis dia maju dia gibeng tuh cowok. Tuh cowok tuh cewek lu nangis tuh. Udah kelihatan biru belum? balik lagi ke situ. Balik lagi ke sebelah. Balik ke sebelah. Udah pernah biru belum? Gibeng. Tapi sih nyesek sih bayangin aja misalkan nih. Misalkan kita nih atau Mas Rido apa saya bisa naksir nih cewek nih tapi nih cewek ini belum mau nikah dengan saya nih saya jebak istilahnya kesannya pacaran terus panggil orang-orang istilahnya lu nanti iniin kita nih istilahnya di foto ceklik daripada dipolisiin lo dianggap nggak senonoh mendingan nikah kan buktinya cowoknya itu ketawa-tawa aja tuh pas merit kan betul kayak biasa aja kayak nggak ada sesuatu yang terjadi gitu loh kayak kita dari mukanya kayak anjing sih ini orang ini pasti punya kerjaan nih. Nah justru itu yang tadi saya bilang itu kemungkinan aja dijebak tuh kan yang seperti si Neneng bilang tuh. Nah ini juga kalau saya lihat-lihat ini mungkin mengenai di mana kita tinggal itu, di mana kita dibentuk nilai-nilai itu. Kayak misalkan di istilahnya di tempat atau lokasi kita tinggal ini mungkin menikah muda itu malah istilahnya bilang itu jangan ngapain nikah muda nggak boleh nikah itu harus matang segala macam bahkan minimal itu harus 25 tahun ke atas dan nanti baru lu bisa mapan segala macam. Nah tapi di masyarakat lain mungkin aja ya pernikahan yang istilahnya yang normal itu ya habis lulus SMA ya nikah ngapain dalam arti mendingan punya anak waktu kecil masih muda punya anak masih kuat untuk ngapain untuk ngejagain nanti pas udah tua mereka udah gede. Nah, itu kan nilai-nilai di mana kita tinggal, di situ masyarakat itu tergantung masyarakat itu yang punya nilai-nilai, Mas ya. Betul. Karena kalau kita lihat kan orang-orang yang mikir kayak itu kalau ntar kamu umur 40, anak kamu 20, jadi masih sama-sama kuat, masih mikirnya gitu. Padahal kalau kita pikir-pikir lagi, kalau misalnya umur kita 40, anaknya umur 20 tuh ngapain ya? Maksudnya gunanya buat apa juga ya? Kayak mau supaya sama-sama kelihatan muda tuh, terus kenapa? Kenapa gitu? Istilahnya ngomong cucu. Iya ngomong cucu supaya masih kuat jaga cucu juga. Supaya kuat jaga cucu. Biar kuat jaga cucu, tapi kayak nggak ngapain juga ya. Pensiun dini. Pensiun dini dan jaga cucu istilahnya kan seperti itu kan. Tapi Yuni ini emang ngomongin soal dipaksa dewasa juga ya, pendewasaan karena dia juga tinggalnya sama neneknya ya. Orang tuanya kan juga pergi ke kemana ya? Ke kota ya, ke kota betul, kalau nggak salah. Ke kota betul. Jadi kayak benar-benar kita ngeliatin gimana cara Yuni bertahan hidup paksa dewasa dibandingkan teman-temannya, apalagi dia juga tekanan psikologisnya dia juga mau ngejar beasiswa terus tiba-tiba bilang jangan ngapain sekolah tinggi-tinggi. Jadi benar-benar kita ngeliat gimana perempuan itu benar-benar dipaksa dewasa banget. Menderitanya itu nggak diliatin kayak benar-benar kayak menderita yang kalau di film-film kan kayak sampai marah-marah. Kalau ini tuh kayak enggak kalem aja tapi dia berasa menderita banget. Benar speechless banget sih sepanjang nonton ini. Dan satu lagi karakter yang benar harus diapresiasi itu Kevin Ardilova sih. Betul. Kevin Ardilova kalau ngelihat dari zaman dia dulu yang masih dia zaman-zamannya di mana ya? Dear Nathan tuh, dia pernah namanya Dear Nathan bener kayak masih jelek-jelekan banget terus tiba-tiba di sini kayak dia bisa banget ngebawain karakter cowok yang
pemalu banget kayak nggak gampang aja gitu untuk menunjukin cowok pemalu, karena sering banget ngeliat kayak karakter cowok-cowok pemalu gitu di film-film romance lain tuh enggak believable kalau dia itu pemalu, kayak cuman pendiam doang, kayak cuman ini tuh jatuhnya sih kayak orang yang dingin. Nah, Kevin Ardilova-nya bener-bener nunjukin gimana cara jadi cowok pemalu tuh kayak gitu, kayak dia mau ngelihat kayak salah, takut-takut lihat balik atau apa, kayak dia mau ngeliat cewek itu ngomong aja tuh kayak nggak berani. Itu bener-bener kayak cuman gestur-gestur kayak gitu aja tuh udah ngebikin kita tuh percaya kayak oh ini memang karakternya tuh cowok yang pemalu banget. Sementara kalau kita lihat di film-film lain tuh cuman kayak cowok tuh nunjukin kepala doang apa segala lewat yang kayak gitu-gitu. Nah ini benar-benar bagus banget untuk apa ya, paling nggak tuh jadi renungan buat aktor-aktor lain tuh, untuk kayak kalau lu mau bikin karakter cowok pemalu tuh standarnya tuh di sini loh, di Kevin Ardilova ini mainin gestur lu, jangan sampai kayak cewek yang lo lagi suka tuh lagi ngomong ya bukan nunduk kayak gini, nunduk nih ngapain, apa yang mau dilihat di bawah gitu loh, tanah atau apa gimana, lihat duit terus di bawah gimana, nggak kayak gitu. Ya kayak gini, kayak ya udah ngomong tuh kayak tetap lurus ke depan, tapi dia nggak berani ngelihat, malah kalau ngomong tuh kayak kelihatan banget setiap kali dia mau ngomong sama si Yuni tuh kayak dia tuh memikirkan kata-katanya, takut salah ngomong, dan itu kelihatan banget kayak mau promo nggak kayak masih kelihatan banget dia tuh kayak bukan ngebaca tapi kayak benar-benar mencoba memikirkan kata-katanya tuh hati-hati banget, dan itu ngebawain karakternya bagus banget. Kevin Ardilova sih bisa jadi aktor Indonesia bagus banget ke depannya. Betul. Dalam arti saya setuju nih dengan Mas Rido nih, dalam arti si Kevin ini dalam arti menggambarkan seseorang yang pemalu, yang istilahnya yang bisa bilang ini rasanya tidak nyaman lah ya, dengan apalagi berhadapan dengan wanita yang dia suka. Nah itu kelihatan tuh dari tatapan mukanya, dari gerak tubuhnya, istilahnya dari mimik wajahnya, bahkan yang pas dia ngikutin ke ruangan tersebut, di ruangan itu yang di pohon-pohon yang dia pelan-pelan ngeliat sembunyi, nah gitu itu emang bagus sih Mas dalam arti. Saya setuju sih. Jangan-jangan pengalaman Mas Rido nih ya sebagai seorang Waduh, enggak sih ya. Kalau sama yang perempuan saya suka yang rada-rada kayak gitulah. Rada-rada kayak gitulah, enggak. Pokoknya tuh Kevin Ardilova tuh benar-benar, bahkan kemarin juga dia udah main sama Edwin juga ya. Benar-benar wah, apa ya? Dia udah benar mainnya di Joko Anwar, Edwin, sekarang Kamila Dini, jadi kayak benar-benar kita ngeliat nih ada beberapa anak-anak muda yang biasa kita lihat di film-film, ya tau lah film-film remaja cinta-cintaan yang biasa gitu. Terus akhirnya mereka coba-coba main di film-film bagus kayak gini tuh, jadi kita ngerasa ada regenerasi yang bakal main di film-film apa ya sebutannya ya, film-film kino ya kalau kata orang ya, film-film kino Indonesia tuh. Dan emang Kevin Ardilova, oke, kita bisa ngeliat dari sini tuh dia bukan aktor yang main-main lagi dalam perannya. Bahkan di Tersanjung aja terakhir ngeliat tuh bener-bener udah oke banget, dan di sini kelihatan paling matang banget. Apalagi ketika dia udah tiba-tiba udah berani keluar dari gerbang pemalunya tuh, waktu terakhir dia ngasih puisi aku ingin cintai benar-benar tuh. Terus dia ngomong udah tegap, udah kayak biasa tuh, kayak ada sesuatu yang berbeda dari dia. Dan dia bisa ngebawain dari karakter cowok pemalu jadi yang berani ngomong itu aja udah luar biasa banget ngeliatnya. Betul, bahkan sampai ngajakin naik motor ya. Ngajakin naik motor tiba-tiba kaget aja tuh kayak Yuni, ayo, udah berani. Dikiranya dia masih marah masuk ke dalam ya. Kan, sudah berani ternyata ngomong. Oke. Ya ini emang. Tapi dengar-dengar nih Yuni itu ada 2 versi. Jadi ini kan yang kita tonton itu versi 90 menit ya. Betul. Dan ternyata yang lulus di LSF untuk yang ditayang di Indonesia itu 2 jam 2 menit, 122 menit. Nah, dan itu kayaknya ya, menurut saya tuh ada adegan yang nggak dimasukin tuh, satu adegan Asmara Abigail waktu SMA. Soalnya saya pernah ngeliat fotonya tuh ada poster Asmara Abigail pakai baju SMA. Mungkin tuh kayak ngeliatin sedikit flashback cerita si Asmara Abigail. Terus ada lagi yang Mian Tiara, ingat nggak Mas? Ada dia adegannya dalam diskotik, terus ada yang cewek rambut pendek abu-abu, yang lagi ngerokok. Mian Tiara. Nah, iya betul. Soalnya dia cuma kayak muncul sebentar doang kan ya.
Itu pacarnya si Suci bukan ya ceritanya? Nah, itu dia masalahnya. Soalnya kalau kita lihat di promosi di Instagramnya For Color Film, ada karakter posternya tersendiri. Nggak mungkin dong kalau misalnya ada karakter posternya tersendiri, dia kayak cuma muncul ngerokok sekali udah kelar. Nggak mungkin dong. Apa gunanya? Apa gunanya kalau gitu bisa pakai karakter sampingan aja, nggak perlu Mian Tiara gitu loh. Nah, nah itu kalau saya penasaran juga sih itu karena kan di apa di walaupun sekilas tapi difokus gitu ya. Betul. Bukan hanya Betul. sekilas lewat aja tapi sekilas berapa detik Sekilas. tapi kita gitu. Oh ini ada karakter wanita misalnya rambut pendek diwarnai lagi segala macam dan misalnya ini kenapa nih? Nah, itu sih. Dan Hmm, sampai akhirnya tuh kayak, nggak ada dijelasin ya kenapa, cuma ngerokok doang nih. saya pikir Sampai akhirnya saya nggak tahu tuh itu diceritain jadi kekasihnya si Suci bukannya apa temennya ya? kemungkinan sih kekasihnya ya, karena Hmm, hmm, kalau Kamila ini kan emang ada satu karakter yang perempuan yang udah nggak percaya lagi sama laki-laki, terus kayak hmm, you know lah apa yang terjadi, kayak kemungkinan sih ya, tapi emang nggak pernah dijelaskan ya, mungkin bakal hmm, dijelasin yang di versi 122 menit, kita tungguin hmm, aja waktu yang di hmm. bioskop ya. Nah, kalau saya tangkap sih itu karena dalam arti oh ini cuma ngungkapin bahwa dia ini dia dianiaya oleh mantan suaminya, terus habis itu keluarganya nggak percaya sama dia, ya dia udah nggak percaya lagi tuh sama laki-laki dan nggak percaya lagi nama cinta yang seperti itu. Dan hal ini juga digambarkan di apa ditambah dengan adanya si Pak Damar yang tiba-tiba itu Nah, guru idaman pada guru idaman Yuni sampai sampai nangis gitu. diikutin sampai sampai diikutin. Saya juga penasaran dari awal kan ngapain datang ke toko-toko gitu, pas liatin waduh gawat nih guru. Dan Yuninya patah hati bener-bener patah hati itu bukannya bukannya Patah hati banget. bukannya dia marah, bukannya dia istilahnya Iya, ataupun bukannya merasa jijik, tapi dia lebih ke patah hati sih ya. patah hati kelihatan Hmm. banget tiba-tiba pas kelihatan dari waktu dia ngeliat kaca, terus dia dari ekspresinya itu udah kelihatan Yuni itu bukan orang yang suka marah-marah ya, jadi benar-benar kalem, tapi dalam hatinya itu dia bisa berasa marah banget. Ya itu dilihatin banget dari ekspresi pas dia tiba-tiba pas tahu tuh, wah udah pada Amar ini emang ya. Kenapa ke toko jilbab gitu loh. Tadinya saya pikir itu buat beliin buat ibunya atau buat siapanya gitu. Saya Buat pikir, ibunya ya, buat ah, ibunya saya gitu. pikir itu nih sering banget nih nggak ke kalau di Jakarta kan ke Tanah Abang lah istilahnya kan beli beli kayak gitu. Saya nggak Tanah tahu Abang. itu, wow, twistnya, Wow, wow, twistnya wow, nggak wow. ada yang nyangka gitu loh, nggak ada yang nyangka. Betul sih, saya nggak nyangka. Saya pikir, wah ini naksir sama guru sampai saya bela-bela kayak gitu. Ternyata itu di jilbnya itu kayak gitu. Hmm, Padahal i- dia ngira itu kayak, wah ini idaman banget nih sampai beliin orang tua jilbab. Ternyata hmm, beli jilbab untuk diri sendiri. betul betul betul. Nah, ini juga yang menarik adalah pemakaian warna ungu ya, seperti itu Warna ya. ungu, betul. Nah, ini Betul. saya nggak tahu nih kalau ungu kan ada beberapa arti nih. Ada artinya kemewahan, kebijaksanaan, keberanian. Terus habis itu ada juga kalau nggak salah itu eksotik ya. Terus habis Yep, itu eksotik. kreativitas, duka. Nah, ini kayaknya cukup menggambarkan film ini ya. Benar, benar Hmm, cukup menggambarkan karakter Yuni banget. Tapi hmm. kalau sebenarnya apa yang saya lihat adalah seperti kata teman sekolahnya, ungu warna janda. Ngomong-ngomong gue favoritnya warna ungu loh. Waduh, klepto Kenapa? juga nggak ya? Klepto Klepto juga juga. ya? Tergantung. Kalau kalau ada action figurnya si Joker atau Valentine kan ungu kan. Oh iya bener. Oh iya bener. Terus Thanos kan ungu. Oh iya. Semuanya. Hmm. Tapi emang nggak pernah dijelasin ya selama ini kenapa dia suka warna ungu tuh nggak pernah ada penjelasannya ya? Enggak ada, enggak ada. Nggak ada ya, nggak ada penjelasan. Soalnya kalau saya pikir ya, kemungkinan besar alasan kenapa Yuni milih warna ungu tuh kayak ada faktor psikologis gitu loh. Karena kan kalau di tes psikologis tuh ungu tuh artinya apa gitu lupa. Nah, itu tadi itu. Ada artinya keberanian atau apa. Tapi mungkin itu kan sifatnya. Tapi mungkin ada kayak mungkin trauma atau apa ya, kita nggak tahu. Hmm. Nah, tadi itu yang tadi saya bilang itu tadi ada apa kemewahan, Kemewahan, kebijaksanaan, keberanian. keberanian, eksotik,
Terus habis itu kreativitas dan ada duka istilahnya atau istilahnya kematian dalam arti sih. Oh, ya, menggambarkan apa ya, benar. Nah, kalau di sini saya nggak tahu nih dalam arti sang sutradara ini menggambarkan ini apakah semuanya itu fase hidupnya si atau sifat dari si Yuni karena emang semuanya ada nih. Dia kan awalnya itu cukup bijaksana untuk ngasih nasihat kepada si neneng istilahnya kan. Habis itu berani dia kan emang sampai dibilang gue mah nggak kayak lu Yun, lu berani, gue mah nggak berani. Nah seperti itu. Eksotiknya juga dapat kan pas adegan dari awal pun sampai saya adegan dia setengah-setengah menggoda. Nah kreatifnya juga cukup kreatif dia dan akhirnya duka seperti itu. Sangat pengen sekali. Tapi Thanos kok nggak kayak gitu ya? Nah, Thanos cuma duka doang kayaknya yang ngambil ya, sama keberanian. Tapi dia bener sih, kreatif juga sih. Ya bener juga, bijaksana juga sih. Istilahnya ini populasi ini udah terlalu bodoh nih. Bijaksana sih. Benar. Bener juga sih. Bener juga ya. Dan dia kemewahan juga emang bener sih. Dia istilahnya kan keraja, istilahnya penguasa. Bener juga, bener-bener berani. Iya, Ngelawan siapapun berani. Istilahnya ngelawan Hulk pun berani. Iya. Bener juga ya. Wah, kalau gitu bener juga saya suka ungu nih. Tinggal pilih ntar jadi Thanos atau jadi Yuni. Aduh. Nah, pemakaian warna ungu di film ini menurut Mas gimana, Mas? Kalau saya sebenarnya dari ungu teknis. tuh warna yang kayak warna biru, warna kalem, tapi lebih ke warna kalem yang duka sih. Karena kita ngeliat di sini tuh yang diperlihatkan ke kita tuh adalah kedukaannya Yuni. Kesukaannya jarang banget dilihat, malah lebih keduka karena dia jauh dari orang tua, dia sering dilamar sama orang, dia sering jadi bahan gosipan orang, ya kan? Ya benar-benar terus dia tiba-tiba ternyata pak guru idamannya kayak gitu, jadi kayak benar-benar nunjukin warna ungu di sini tuh untuk nunjukin seberapa dalam dukanya si Yuni, tapi dia bisa menghadapinya dengan kalem, gitu sih sebenarnya kalau dalam pikiran saya ya. Apa yang kenapa warna ungu dipakai? Duka yang kalem. Itu keren banget. Duka yang kalem. Duka yang kalem. Nah, kalau dari segi teknis pembuatan film ini gimana nih? Estetiknya ini keren ya. Kalau menurut saya sih nggak masuk akal banget ya. Bagus banget. Itu wow, dari pergerakan kamera, sinematografinya, semuanya itu bahkan yang tadi Mas bilang itu apa? Pas dia ngobrol di padang rumput itu pergerakan kameranya indah. Bener-bener indah banget, kayak nggak sembarang. Cantik banget sih dari pergerakan kamera, sinematografinya juga apa ya, penyusunan warnanya juga, editingnya juga bagus banget sih dari Lee Chatamatikol itu yang ngedit filmnya Apichat Pangwirsatul yang tahun ini menang di Cannes, film Memoria tuh dia yang ngedit, dan hasilnya ternyata pas dia ngedit film Indonesia nggak masuk akal banget, cantik banget sih secara keseluruhan tuh. Yuni itu 95 menit tuh saya ngeliat film yang cantik banget secara apapun, dari gambar, dari apa sih, warna, pemain, acting, semua itu benar-benar dieksekusi sempurna banget, benar-benar sempurna dan benar-benar matang. Ingin loh untuk nunjukin tuh film yang matang dan cantik itu bisa ada di Indonesia tuh kayak gini ya, kayak film Yuni. Benar-benar udah bingung sih sepanjang nonton, kayak kok nggak ada cacatnya sama sekali ini filmnya. Kalaupun ada kecacatan itu dikit, kayak apa ya, peran kayak Muhammad Khan kan best actor FFI ya, tapi sayangnya dia kayak cuma muncul, kayak kualitas actingnya nggak dipakai, kayak cuma nongol tuh cuma untuk ngeliatin kayak ya ini aktor langganan kita di sini untuk for color film. Tapi kayak sayang banget kalau cuma muncul kayak gitu doang, best actor loh begini doang. Sayang banget. Mungkin supaya sinarnya juga sinarnya untuk yang lain kali, Mas. Mungkin, tapi kayak wah, best actor loh, kenapa diginiin? sayang aja sih. Benar sih, ini sih kalau menurut saya nih, ini sebuah film yang indah tapi ya kelam. Sebuah film yang manis tapi pahit. Nah, ini istilahnya
bisa pandai mencampur adukan nih, dalam arti di satu sisi kita benar-benar dimanjakan segala apa dengan segala sesuatu yang secara teknis, tapi isinya itu membuat kita nyes gitu istilahnya ya. Hmm, 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 Aduh, apalagi filmnya juga berhasil banget memvisualkan puisinya almarhum Sapardi Djoko Damono. Wah, itu benar-benar nyes banget. Pas hmm, ngebahas hujan bulan Juni, hujan beneran hujan, kayak hujan ya, ini ngebawa berkah, tapi ternyata Juninya kabur. Itu kayak aja hmm, kayak udah barang, wah ini sudah berlawanan banget ya. Pas hmm, dibacakan kembali puisinya, kita jadi langsung paham, oh jadi sebenarnya maksud dari puisinya tuh ini. Karena kan kalau kita sama nih, kalau saya ngebaca puisi Sapardi Djoko kan kayak nggak terlalu memahami maksudnya itu apa. Tapi di film ini tuh benar-benar ditunjukin, ini loh maksud dari puisinya itu, kita liatin. Ketika dia ngomongin hujan bulan Juni, tidak ada yang lebih tabah daripada hujan bulan Juni, terus kita diliatin Arawinda Kirana yang akhirnya apa cabut semua properti apa itu kok properti yang untuk menikahnya itu kayak kondenya apa segala itu kayak kita benar-benar liatin banget gimana cara tabahnya dia ngadapin itu di hujan bulan Juni itu. Jadi benar-benar ngevisualinnya dengan bagus. Apalagi ketika ngomongin Aku Yang Mencintaimu dengan sederhana tuh. Pas Kevin Abdulova tuh ngasih ke Arawinda, itu langsung kayak Aku Yang Mencintaimu dengan sederhana dengan kata yang tak terucapkan. Itu aja padahal cuma mainin ekspresi ngebaca sambil dia megang itu aja udah kayak udah merasakan banget visual dari puisinya itu loh. Padahal kayak cuman beberapa detik aja tuh langsung kayak udah wah ini ngevisualin puisinya banget. Justru kalau almarhum Sapardi nonton ini pasti dia senang banget karena ngeliat betapa sesuai dengan apa sih nama ekspektasi dia kalau visual dari puisinya itu ya kayak gini, beneran kayak gini, kayak film Yuni. Sepanjang film Yuni ini tuh bener-bener ini banget, bener bagus banget. Kalah betul. malah film Hujan Bulan Juni kemarin tuh. Gila. Betul betul betul. Ini memang benar sih. Ini film juga bisa bilang ini sebuah film puitis ya. Puitis banget. Puitis banget ya. Endingnya pun mungkin membuat kita Aduh, open ending ya. Nggak tahu ya. Kita open biar dalam arti biar penonton yang bertanya-tanya. menafsirkan kali ya. Betul, betul sekali. Mungkin harus Tapi tanya nyata orang dalam banget. sini nanti nih. Siapa tahu ntar ada yang komen lagi ya. Begitu arahnya komen ya. Begitu arahnya komen ngejelasin kayak, ya kita nggak tahu kan. Amin amin. Amin, tiba-tiba Amin ya. amin. Semoga gitu. Amin, biar kita tahu gitu loh. Hmm, hmm, Banget sih endingnya. hmm. Apa ya, endingnya nih pas lagunya juga keputar Hujan Bulan Juni itu kayak agak Jelek. udah cepet banget udah bingung lah udah ngapain lagi sih habis itu. Tapi endingnya layak gak? Layak banget. Cocok Layak ya. banget sih. Cocok banget sih untuk kayak nge-pay off apa yang udah terjadi sama Juni selama ini tuh langsung kayak udah terbalas tuh udah semua. Udah yang terbaik lah buat Juni gitu. Yang terbaik betul. Yang terbaik. Dengan apa segala sesuatu yang dia sudah jalani, segala istilahnya tindakan yang sudah dia ambil, keputusan yang dia ambil yang mungkin bagi beberapa penonton ini nganggap itu keputusan yang salah tuh. Dalam arti kenapa dia sama si Yoga masih berbuat seperti itu? Ya kalau menurut saya itu bukan suatu keputusan yang salah juga, dalam arti Betul. itu ya dia hanya mengekspresikan dirinya, ya itu kemauan dia, pemberontakannya dia di situ, dalam arti itu yang dia mau dia lakukan. Jadi bukannya sebagai, kalau menurut saya nih, kalau saya nangkepnya itu dia itu bersama si Yoga itu istilahnya akhirnya bersama awalnya istilahnya di tengah-tengah lah kita kalau ngomong akhir awal itu. Nah itu menurut saya sih ya itu keputusan dari hatinya dia seperti itu. Bukan memanfaatkan seperti bukan itu. memanfaatkan sama sekali sih. Iya betul. Kayak dia ngeberontak karena setelah tes keperawanan terus dia bilang dia juga waktu itu kalau nggak salah ngomongnya tuh setelah dikasih tahu ya kalau misalnya perawan 25 juta betul, ya setelah dari itu berarti benar emang semacam pemberontakan dari Yuni juga. Itu kan pemberontakan dalam arti supaya dia istilahnya bisa datengin buat nolak. Nah itu dia nolaknya caranya gitu. Kayak gitu. Nolaknya ke cowoknya ya seperti itu. Nih gue ini nih.
Tapi sebenarnya kan bisa bohong ya. Iya, sebenarnya bisa aja bohong. Tapi ya karena kan ya Yuni Jujur. juga penasaran. Jujur dan penasaran. Penasarannya itu sih ya di garis bawahi ya. Penasarannya di garis bawahi. Tapi itu lucu sih yang adegan ngomong di padang rumput itu, temannya kan yang udah menikah bilang, iya waktu itu tuh malam pertama sebenarnya saya sakit tapi saya nggak berani mengekspresikan bahwa saya kesakitan karena takut. Nah itu kan itu miris sih ya menurut saya ya. Artinya jadi berpura-pura karena takut. Nah itu dia tuh yang salah satu yang disentil juga nih. Ini sih kayak banyak sentilan-sentilan untuk misalnya ketidakseimbangan antara pria dan wanita, di mana wanita harus berani bersuara, berani istilahnya mengambil keputusan untuk ya istilahnya bertindak seperti itu sih. Jangan misalnya kayak misalnya kawin paksa atau segala macam itu, mungkin saat ini nih sang penulis naskah dan sekaligus sutradara ini ingin menggambarkan ya harus nih, sudah harus nih dalam arti konsekuensi, dan mungkin mengajak masyarakat untuk melihat bahwa apa yang dilakukannya oleh kita belum tentu ini baik untuk orang tersebut. Kita sebagai masyarakat nih, dimanapun kita berada, kita kan pasti kan punya nilai-nilai sosial yang berbeda nih di antar daerah. Nah itu belum tentu nih cocok terhadap orang tersebut seperti itu. Betul sekali. Dan masyarakat harus menonton film ini sih. Wajib banget sih ya. Wajib banget karena emang edukasi banget ya untuk masyarakat ya, untuk apa ya, kita tuh udahlah tinggalin aja stigma-stigma lama yang benar-benar gak bagus. Kalau mau stigma yang dipertahankan yang bagus-bagus juga. Jangan seperti hal-hal kayak gini, harus kayak perempuan tuh harusnya nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Bener edukasi ini benar-benar tamparan banget buat masyarakat kita, masyarakat Indonesia yang kita tahu sendiri masih benar-benar apa ya bilangnya, bahasanya yang halus ya, benar-benar masih terlalu, bukan kuno sih bilangnya ya, masih terlalu percaya dengan hal-hal yang sebenarnya kalau kita pikir-pikir lagi di era sekarang tuh nggak wajar gitu. Kenapa harus nikah cepet-cepet? Kenapa harus kayak sekarang aja umur saya 20, teman-teman juga udah ada ini kan, kayak apa sih cepet-cepet buru-buru gitu, kayak apa sih yang mau dikejar kalau buru-buru gitu. Dan hal-hal kayak gini sih yang sebenarnya jadi alasan kenapa orang-orang tuh nonton film ini. Karena emang edukasi dalam film ini bukan soal sex education, tapi ya hal-hal yang bernilai kemasyarakatan, sosial, moral, ngomongin pamali, yang hal-hal kayak gitu, itu benar-benar hal-hal yang membuat orang-orang tuh benar-benar banget harus nonton film ini. Betul. Setuju. Mungkin apa, nikah muda supaya nggak pas hari raya ditanya kapan nikah. Mungkin untuk menghindari itu kali ya orang-orang ya. Aku ditanyain ya, kapan nikah, udah nikah nih? Udah nikah, terus habis itu udah nikah, kapan punya anak? Nah lu udah punya lagi nih pertanyaan. Udah punya anak satu, kapan nambah lagi? Anak kedua. Itu nambah lagi. Wah, kalau gitu kacau banget masyarakat kita. Terus nanti kalau udah punya anak, kapan anaknya nikah? Gitu kapan aja punya terus. cucu? Ya udah. Ya udah nambah lagi pertanyaan nggak kelar-kelar. Oke. Kapan ini tanyaanmu? Asal jangan nanya kapan bawa tanah. Waduh. Kalau udah kesel nanya, loh kapan bawa tanah? Aduh, enggak ini bercanda nanti ada yang marah lagi. Iya. Tapi sih ini benar sih, ini satu film yang jujur nih yang benar-benar terpuaskan nih, walaupun hanya 95 menit ya. Dan saya ini penasaran nih nanti ini yang 122 menit ini yang di bioskop itu akan seperti apa nih. Bahkan istilahnya 122 itu mungkin kan ada yang disensor nih, yang di 90 bagian ini itu kan pasti disensor ya. Disensor kan kemungkinan besar. Pasti disensor di dua bagian, yang bagian awal dan bagian tengah itu. Bagian awal sama bagian tengah itu pasti disensor. Nah itu jadi 122 menit nih. Saya benar-benar penasaran ini penambah misalnya yang yang dipotong itu di festival itu apa nih? Benar-benar sih nih. Penasaran nih. Itu kan lumayan tuh. Kurang lebih kan 30 menitan ya? Jadi 30 menit. Kurang lebih setengah jam. Setengah jam itu. Ada yang... Setengah jam lumayan loh, Mas.
Iya, Apa nih? benar-benar. Hmm. Apa ya kira-kira? Nggak mungkin tambahannya di belakang kan? Nah, nggak mungkin tiba-tiba endingnya ternyata si Yuni cuma ngambang berenang doang. Benang, abis itu Kayaknya terus si berenang si si kelar udah. si akangnya ini bajunya apa nih anduknya Ini nih bajunya, udah yuk nikah yuk, udah yuk nikah lanjut. katanya katanya Nggak memungkinkan sih. aduh, jadi di tengah-tengah itu penasaran, benar-benar penasaran sih di mana-mana apakah kisahnya si Suci yang dalam arti yang dia mengalami saya penganiayaan segala macam atau kisahnya si Neneng yang digerebek dalam arti kita nggak ngerti sih. Kita Tapi ya kita nantikan nih karena kalau di bioskop mungkin visualisasinya lebih keren lagi kali ya. betul banget. Visualisasi. Udah kebayang sih kalau nonton bioskop lebih berasa banget sih visual itu pasti banget tuh kayak cinema worthy banget sih. Lebih grande sih seperti itu sih. Lebih mungkin. grande banget sih, berasa banget sih pasti. Jadi wajib ditunggu nih ya, Juni ya. Kita tunggu aja. Mungkin Desember kali ya. Akhir tahun sih kemungkinan sih. Kemungkinan sih akhir tahun ya. Karena secara visual aja udah kayak nonton di laptop aja tuh udah terpuaskan banget mata, apalagi kalau nonton di layar lebih gede lagi sih ya. Mestinya pakai proyektor ya mestinya. Saya nggak punya proyektor kita. Kita nggak punya proyektor. Betul. Kalau punya lumayan tuh kita tonton tuh. Lumayan tuh kan, pasti lebih puas lagi ya. Makin gede layarnya. Iya benar. Nah, ini cukup beruntung sih kita bisa dapat tontonan di festival nih. Nah, Oke Mas Rido nih. Jadi ini wajib ditonton dan kita tunggu nih yang versi 122 menitnya nih ya. Oke, thank you banget nih Mas Rido nih untuk waktunya untuk bincang-bincang mengenai si Yuni nih. Dan kita berharap nih nanti di 122 ini kita akan melihat sesuatu yang baru nih. Mungkin akan terjawab tuh. Mungkin masa lalu Yuni kenapa nih suka ungu? Ternyata pas waktu itu ngeliat Thanos atau apa. Habis nonton ke kampungnya ya. Ngomong bahasa Sunda ya. Aduh, tapi ini ya tadi ngomong-ngomong bahasa Sunda itu, waduh bagi saya kan cukup asing tuh ya. Jadi saya ngeliatin subtitlenya, aduh mana subtitlenya kecil. Subtitlenya kecil, bahasa Inggris juga kan. Bahasa Inggris kayak nontonnya juga bingung. Ini ngomong apa? Nontonnya berasa asing sih karena ya. Tapi itu cukup oke sih. Itu emang harus bahasa daerah, emang tetap harus dilestarikan sih. Tetap harus ada. Paling waktu itu kan Yowis Band atau ada beberapa ada beberapa kan Surau dan Tile ya. Surau dan Tile pakai bahasa Padang. Dan itu menurut saya itu wajib dilestarikan sih dan harus banyak sineas yang berani mengangkat bahasa daerah sih menurut saya itu salah satu nilai plusnya itu sih saya sih. Oke, Mas Rido, nih thank you banget nih Mas Rido ya. Untuk bincang-bincang santainya ini kita ngomongin Yuni nih. Semoga nanti di lain waktu kita bisa ngomongin film-film lainnya. Oke, Sobat BB69, terima kasih untuk mendengarkan episode kali ini dan kita akan berjumpa di episode lainnya. See you.